Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, walaupun tadi sudah berdoa, kita berdoa lagi ya. Silakan ketua kelas pimpin doanya. Teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Ini gimana, masih semangat gak? Atau jiwa-jiwanya masih ada di rumah? Di kasur ya? Silakan masuk. Silakan duduk. Silakan duduk. Coba cek kanan kiri, berdiri dulu, semuanya berdiri. Ayo, berdiri. Lihat temannya berpasangan. Oke. Kira-kira temannya udah pada rapi belum nih pakaiannya? Ayo. Yang belakang. Halo. Coba teman-temannya dilihat udah pada rapi belum? Bawahnya ada sampah nggak bawahnya? Ayo yang ada sampah buang dulu ya, biar kita belajarnya juga enak, nyaman, dan bersih kelasnya. Yuk. Oke, kalau udah aman silakan duduk lagi. Nah, sebelum memulai pembelajaran, sebelumnya Ibu mau, ya? Oh, silahkan buang sampah dulu. Yuk, yang mau buang sampah? Yuk, kanan kiri. Temannya dibuang. Yuk. Oke, udah semuanya? Udah aman? Oke, sebelumnya katanya tak kenal maka tak. Oke, biar sayang kita harus kenalan dulu ya. Nah, mungkin sebagian ada yang udah pernah bertemu dengan Ibu. Nah, perkenalkan, nama Ibu Wina Respiana. Nah, sekarang Ibu itu lagi menjalani PPG atau Program Profesi Guru di LPTK Universitas Pakuan. Oke, teman-teman, semangat untuk hari ini. Semoga kita bisa bekerja sama dengan baik ya. Oke, karena Ibu juga pengen banget mengenal kalian, kalian cek kehadiran ya. Oke. Yang pertama ada Admiral. Kemana? Hah? Belum ada info. Adrian. Ahmad. Akila. Arkananta. Atta. Azura. Bari. Clay. Derasya. Diandra. Dwi. Evelyn. Vanesia. Frederickson. Hanun. Hasna. Irsya. James. John. Kan. Kristi. Melvina. Muhammad Fikri. Muhammad Fakih. Muhammad Fatan. Muhammad Fatih. Muhammad Naufal. Nazwa. Narendra. Naufal. Nazril. Noval. Oh iya, Novalnya ada dua. Noval yang kedua. Noval Fazari. Ada nggak? Namanya ada dua ya, kembaran. Selanjutnya Nazril.
Nikeisha, Putri, Rafa, Raisa, Ratu, Raya, Revan, Rifki. Oke, nah sebelum memulai pembelajaran, kemarin kalian sudah pernah mempelajari teks argumentasi di pertemuan sebelumnya? Mengenai apa? Kaidah. Oh, kaidah sudah. Struktur sudah dibahas, nanti kita akan ulas lagi ya. Nah, oke, di pembelajaran hari ini tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, murid mampu memahami struktur teks argumentasi dengan tepat. Yang kedua, murid mampu menganalisis suatu isu ketahanan lokal untuk merumuskan tesis dan argumen yang didukung fakta secara kritis. Dan yang ketiga, itu murid mampu mencipta teks argumentasi. Ya, ya, boleh silakan. Nah, yang kemarin siapa yang belum teks diagnostiknya baru ada 14 orang nih yang non kognitif. Ayo. Ayo. Oke, sekarang silahkan di-scan ya. Ayo. Silahkan. 2 menit. Ini untuk mengetahui kira-kira kalian tuh gaya belajarnya apa sih? Baru ada 14 orang nih dari 46. Setengahnya aja enggak nih. Ayo. Gimana ini? Astagfirullah. Ya, silahkan. 2 menit ya. Gampang kok, ini gampang. Belajarnya apa sih gitu? Yuk. Silakan yang orang baik, saya orang jahat. Ya. Ayo, waktunya 10 menit ya. Kita mulai dari sekarang ya. Oke, semangat. 8 soal loh, 10 menit itu. Oh iya. 10 menit lebih dikit aja. Yuk, semangat. Yuk. Tunggu sepanjang ini. Mana? 30 menit deh. Oh, ya Allah, masa sih? Nanti kita tidak belajar dong. Masa GPT? Nanti GPT-nya yang pintar. Nanti kita lihat ya rata-ratanya, cuma webnya lagi error jadi nggak bisa. Ini kira-kira rata-ratanya berapa nih? Ada yang dapat 90. Wih, tepuk tangan dulu dong. Apresiasi. Keren. Dapat berapapun keren karena hasil sendiri. Udah semuanya? Udah siap masuk ke materi selanjutnya? Kenapa? Ayo kita masuk ke materi. Teks argumentasi. Nah, katanya kemarin itu sudah membahas mengenai teks argumentasi. Apa sih selain ini? Apa sih teks argumentasi itu menurut kalian? Setelah kalian mempelajari teks argumentasi itu apa? Ada yang bisa jawab? Apa? Siapa namanya? Ya, apa Revan?
Oke. Tepuk tangan dulu dong untuk Revan. Ada yang ingin menambahkan nggak? Oke, silakan. Ntar ya. Jadi teks argumentasi itu pada cara dipilih oleh banyak pendapat gagasan yang apa sih berbukti untuk membantah atau istilahnya mendukung suatu pendapat dari hal lain dan lain sebagainya. Oke, namanya siapa? Derasya. Tepuk tangan untuk Derasya. Silakan. Dari sudut pandang si penulisnya kah? Atau yang berbicaranya? Oke, terima kasih teman-teman. Kalian luar biasa. Tepuk tangan untuk kalian semua. Oke, betul sekali. Jadi teks argumentasi itu teks yang berisi pendapat atau gagasan seseorang yang didukung oleh alasan. Jadi nggak tiba-tiba nggak ada berdasarkan datanya, nggak ada data, nggak ada fakta. Nah, jadi teks argumentasi itu harus ada alasan. Kenapa sih kalian berbicara seperti itu? Nah, kira-kira nih, makanan favorit kalian apa sih? Coba. Apa? Mie ayam. Oke, mie ayam. Kenapa sih suka mie ayam? Nah, betul kan ada mie ayam tuh. Iya. Nih, ada mie ayam. Tadi siapa katanya? Siapa namanya? Punten? Derasya. Oke, kata Derasya, kenapa Derasya menyukai mie ayam? Oke, cocok di lidah. Cocok di lidah terus? Cocok di dompet, benar. Cocok di lidah, di dompet. Apa siapa yang naruh mie ayam di hati? Nah, selain cocok di lidah, cocok di dompet, apalagi sih kira-kira kenapa kalian itu suka mie ayam? Dibanding misal spaghetti. Nah, di sini ada yang suka spaghetti nggak dibanding mie ayam? Ada. Oke, kenapa? Lebih enak. Oke, katanya spaghetti itu lebih enak dari mie ayam. Kata siapa? Kata Stefani itu mie ayam, spaghetti itu jauh lebih enak daripada mie ayam. Oke, ada yang beda pendapat? Apa? Oh. Oke, jadi kebalikannya ya. Nah, dari gambar-gambar ini apa coba? Lemper. Kalian tahu lemper? Pernah nyoba lemper? Gimana rasanya? Isinya apa? Ayam. Nah, kira-kira ketika kita menuliskan lemper adalah sebuah makanan khas Indonesia yang di dalamnya terdapat ayam, itu sudah bisa kita kategorikan sebagai teks argumentasi belum? Kenapa? Menurut saya, oke, berarti kalian sudah memahami ya apa bedanya teks argumentasi dengan teks yang lain. Jadi ketika kita bisa menuangkan pendapat kita itu sebenarnya bisa disebut dengan teks argumentasi. Kata menurut saya misal gini, lemper adalah makanan khas Indonesia yang di dalamnya terdapat ayam. Menurut saya lemper adalah makanan yang paling enak. Apakah itu bisa kita sebut dengan argumentasi? Oke. Nah, karena kalian sudah memahami argumentasi, kita nonton video dulu supaya kalian lebih chill. Iya. Sebentar ya. Indonesia mengimpor beras dari berbagai negara, Thailand, Vietnam, Pakistan, dan Myanmar. Indonesia juga mengimpor bawang, kedelai, susu, sampai gula dan garam. Tapi pertanyaannya kenapa? Bukankah Indonesia kaya akan bahan pangan? Bisa? Jawabannya ternyata karena hasil pertanian kita nggak cukup buat memenuhi kebutuhan ratusan juta masyarakat Indonesia.
Oke, udah. Kalian dapat gak poin dari video tersebut? Oke. Nah, kenapa sih sekarang tuh membahas tentang bahan pangan di Indonesia? Karena teks argumentasi kita itu akan berhubungan dengan bahan pokok yang ada di Indonesia. Nah, kita lanjut ke struktur teks argumentasi. Tadi kalian sudah menyebutkan dengan keren bahwa tidak semua hal yang berargumen itu bisa disebut dengan argumentasi, karena argumentasi itu punya struktur. Yang pertama ada apa? Siapa yang mau baca? Ayo, yang mau baca siapa? Ini apa? Angkat tangan. Siapa? Silakan, yang belakang. Ya, ini apa? Kelihatan enggak? Oke, maksud dari pendahuluan berisi pernyataan, pendapat, gagasan utama. Yang kayak misal tadi Ibu bilang, lemper adalah, dan menurut saya lemper itu adalah makanan yang enak. Itu kita bisa masuk ke dalam pendahuluan. Selanjutnya ada argumentasi, berisi alasan-alasan logis yang mendukung pendapat, diperkuat dengan data, fakta, contoh, kutipan, hasil, atau perbandingan. Misalnya, tadi di kasus mie ayam nih. Kayak mie ayam adalah makanan pokok, makanan yang disukain hampir sebagian warga Indonesia. Namun ada juga yang tidak menyukai mie ayam, tetapi lebih menyukai spaghetti. Nah, argumentasinya, mengapa? Karena mie ayam berisi bahan-bahan tepung terigu banyak, misal orang yang tidak suka dengan dari kandungan tepung terigunya itu, seperti itu. Oke, dan yang terakhir penegasan ulang. Siapa yang mau baca? Silakan. Baca. Nah, oke. Jadi, kalian fokus di penegasan ulang. Biasanya ada kata-kata. Oleh karena itu, dapat kita simpulkan bahwa, nah, biasanya kayak gitu. Atau, maka kita bisa bla 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 gitu. Atau, jadi, biasanya ada di paragraf keberapa tuh? Nah, bisa nih, coba kita lihat. Selanjutnya, kita langsung ke sini dulu. Nah, oke. Kita coba analisis, ini udah ada warna-warnanya. Siapa yang mau maju menentukan strukturnya? Silahkan. Siapa namanya? Tepuk tangan dulu dong buat James. Gak kelihatan ya ke belakang ya? Oke. 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 Di tesis karena ada pernyataan atau gagasan utama di mana di sini Indonesia dikenal sebagai negara agraris. Itu pertanyaan umum di mana jadi gagasan utama yang akan membahas ke bawahnya. Ya. Nah, kalau di sini karena ada tadi argumentasi itu isinya adalah pendapat, fakta, dan data dan lainnya. Itu ada beberapa fakta dan pendapat. Nah ini, putri jauh lebih segar dan bernutrisi seperti fakta dan lain-lainnya lah ya. Yeah. Terus di sini penegasan ulang karena ada tadi kan kalimat oleh karena itu. Dan juga di sini penegasan ulang atau kesimpulan dari isi teks argumentasi ini. Tepuk tangan untuk James. Terima kasih James. Nah, tepat sekali apa yang tadi disampaikan oleh James. Yang pertama itu ada tesis. Kenapa sih disebut pendahuluan? Karena si penulis itu ingin menyampaikan bahwa Indonesia itu dikenal sebagai negara agraris. Nah, ini tuh cara si penulis menyampaikan idenya. Baru di bawah itu terdapat argumen dari poin ini. Bahwa pangan lokal itu terbukti jauh lebih segar
dan bernutrisi karena tidak melalui proses distribusi. Ini bisa masuk ke dalam fakta karena sudah ada penelitiannya yang dilakukan. Sudah ada penelitian yang dilakukan. Jadi kita bisa mengkategorikannya ke dalam fakta. Argumentasi itu ada apa? Fakta dan opini juga. Iya, jangan lupakan opini ya. Opini juga itu bisa termasuk ke dalam teks argumentasi. Nah, ini juga paragraf ketiga itu masih ke dalam argumentasi karena masih sudut pandang ekonomi membiasakan diri mengkonsumsi pangan lokal berarti mendukung kesejahteraan petani. Apakah itu sebuah argumen? Ya? Kenapa? Karena dilihat dari sudut pandang ekonomi. Apakah itu berdasarkan fakta dan data? Kenapa? Silahkan. Bisa jadi itu data, tapi sumbernya itu nggak dilakukan. Dia itu ngasih tahu dia itu mengutip dari suatu sumber, tapi dia nggak menjadikan sumbernya. Nah, berarti bisa dikategorikan apa enggak? Kira-kira kalau dari hasil kutipan itu bisa nggak? Nah, betul sekali, bisa. Jadi ini termasuk ke dalam struktur bagian argumentasi. Dan yang terakhir, kata-kata yang pokoknya ini nih, apa nih? Kalian tuh melihat penegasan ulang tuh ada di oleh karena itu, jika, maka. Nah, fokus ke sini ya. Kalau misal ada bagian struktur, kalian langsung lihat aja. Kira-kira bagian kesimpulan itu pasti diawali dengan oleh karena itu, maka dari itu. Seperti ini. Nah, kita lanjut ke ciri-ciri teks argumen. Yang pertama, mengandung pendapat atau opini itu apa sih? Iya, pendapat siapa? Iya, oke. Betul sekali. Jadi opini itu adalah pendapat dari kita, ya. Makhluk ya, benar. Yang kedua itu didukung oleh alasan, data, dan kalau nggak ada ini, kira-kira bisa disebut nggak teks argumentasi? Kenapa? Iya, betul sekali. Tepuk tangan dong untuk kalian. Keren. Yang ketiga itu tujuannya meyakinkan pembaca. Karena ketika kita berargumen, tujuan utamanya apa sih? Ketika kalian menyampaikan pendapat nih sama seseorang, itu tujuannya apa? Nah, betul. Biar orang setuju seenggaknya lah kita tuh bisa ngasih gambaran gitu. Walaupun kadang ada pro dan tapi kita itu sudah memvalidasi bahwa semuanya itu harus berdasarkan fakta. Jangan membuat berita hoax. Itu juga bakal masuk ke teks argumentasi. Berita hoax itu menurut kalian masuk nggak ke argumentasi? Masuk nggak? Berdasarkan data tapi itu bohong. Jadi kita harus mencari info sebagai orang yang mungkin memahami bagaimana. Karena sekarang kan banyak berita bohong ya. Oke, kita tidak boleh menelan mentah-mentah kan pendapat seseorang atau argumen seseorang. Itu nggak boleh kita langsung percaya. Kita juga harus mencari beberapa sumber yang tentunya sudah terverifikasi. Seperti itu. Nah, berita itu juga ada bagian-bagian yang termasuk ke dalam teks argumentasi. Karena di dalamnya ada, kalian suka baca koran kan? Baca koran nggak? Ada bagiannya, cuma emang tidak lengkap. Tidak bisa disebut argumentasi karena kadang tidak ada kesimpulannya kalau di koran. Nggak pernah baca koran. Yang keempat, disusun secara logis dan sistematis. Sistematis artinya apa sih? Terurut. Nah, terus yang kelima menggunakan bahasa yang formal dan objektif, dan yang keenam menggunakan kalimat fakta dan opini yang sudah tadi Ibu sampaikan, dan yang ketujuh itu memiliki struktur yang jelas. Strukturnya ada berapa? Apa aja yang pertama? Oke. Nah, siapa sih yang suka berkelompok-berkelompok? Oke, sekarang Ibu mau kasih kemudahan untuk kalian, kira-kira berkelompoknya tuh mau gimana kalian atau Ibu yang tentukan? Ibu yang tentukan. Oke.
Gimana? Udah dibikin kelompoknya? Satu kelompok 6 orang. 5 atau 6. Ada yang 5, ada yang 6. Jadi pokoknya totalnya itu ada 8 kelompok. Gimana? Berarti ada yang masuk ke... Ya, betul. Oke, kalian mau menggunakan kelompok itu? Silakan pecah dulu kelompok 9 atau kelompok berapa yang mau dipecah. Oke. Sekarang silakan menemui anggota kelompoknya dan tentukan ketua kelompoknya untuk mengambil surat cinta. Ayo. Boleh digunakan ya gawainya. Silakan, ini tim apa? Tim sukun. Oke nih, silakan ya tim sukun. Iya. Ini tim apa? Oke, ini talas ya. Ini apa? Beras lokal. Yang ini apa? Tempe. Oke. Udah? Sagu. Oke. Sudah semuanya? Silakan waktu kalian berdiskusi 20 menit ya. Oh, belum dapat ini? Oke. Menit ya. Setelah 20 menit ada 2 kelompok yang presentasi. Nah, bagi kelompok yang presentasi, yang mau maju presentasi tentunya akan ada tambahan nilai untuk kalian. Oke, belum, silakan kerjakan dulu. Udah paham maksudnya? Paham nggak? Ya, boleh? Iya, silakan. Singkong. Singkong tuh gampang tuh, singkong. Paham nggak maksud dari ininya? Iya, ini ya harus mengacu pada yang kalian punya, tidak boleh pindah lain hati, tetap singkong. Jadi kalian mengidentifikasi permasalahan dari singkong. Itu apa sih? Nilai kalian maksimal, di yang identifikasi permasalahan itu kalian harus menuliskan 2 unsur, yaitu permasalahan dan penyebabnya. Ya, paham? Oke, yang tesis itu harus memuat 3 unsur, yaitu isu, pendapat, dan alasan utama. Kenapa kalian menuliskan itu? Oke? Alasan utamanya 3, isu, pendapat, dan alasan utama. Sebenarnya masih itu, tapi kalian harus cantumin dengan detail ya. Per ini aja, per 1 kalimat juga nggak apa-apa, nggak usah dijadikan teks argumentasi. Jadi kalau misal menuliskan 3, kalian tulis berarti 3 kalimat. Apa aja sih isunya? Misal tidak disukai apa gitu. Jadi per kalimat aja 3 ya. Nah, yang fakta dan contoh itu menuliskan minimal 1 contoh yang sesuai dan berkaitan langsung dengan argumen. Jadi harus berkaitan si fakta dan contohnya itu dengan argumen yang udah kalian tulis yang 3 itu. Dan hubungan dengan ketahanan pangan lokal itu harus memuat 3 indikator. Menjelaskan peran produk, manfaatnya bagi masyarakat, dan hubungannya dengan ketahanan. Solusi juga 3 ya. Seperti yang sudah dituliskan kan? Udah ada di LKPD-nya?
cukup per kalimat aja ya tulisnya, karena ini bukan menulis teks argumentasi, hanya menuangkan aja. Oke. Nanti selanjutnya baru kalian akan menulis. Halo semuanya. Ya, waktunya udah habis. Siapa yang mau maju? Ketua kelompoknya? Ketua kelompok masing-masing. Ketua kelompok? Ketua kelompok, silakan. Yang mau maju? Gambreng. Tenang, kalau misalnya nggak kebagian presentasi bisa nanti menyangga atau memberikan solusi ke teman-teman yang sudah presentasi ya. Awasin. Itu tuh ketua MP kan tuh. Ayo. Oke, yang kedua, satu lagi. Oke. Tenang, iya dua. Nanti yang lainnya kalau mau memberikan pendapat boleh. Ya. Sebutkan nama kelompok tempe gitu. Silakan kelompok pertama. Bisa. Oke, kelompok apa? Perkenalkan dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang melaporkan saya Muhammad Safi. Saya Ibu Salma. Saya Biramanto. Oke, kami dari kelompok Syukur izin bertanya. Pun. Kamu siapa? Oh ya, saya John sama Bintang dari kelompok Syukur. Saya mau bertanya mengenai izin bertanya dan ingin mengetahui pendapat dari kelompok Ubi Jalan. Apakah lebih baik ubi jalan menggantikan nasi atau bagaimana? Silahkan didiskusikan. Ya, terima kasih. Untuk mengganti Teman-teman, di sini kan kalian punya masing-masing produk lokal ya. Nah, ini tuh tugas kalian itu meyakinkan mereka-mereka semua supaya yakin dengan produk lokal kalian bahwa itu tuh yang terbaik gitu. Oke? Ya, boleh. Jadi argumentasinya itu harus pro ke produk lokal kalian sendiri. makasih tempe. Tempe makasih tempe. Berdiskusi ya dengan teman-teman kalian. Jawaban-jawabannya luar biasa keren-keren pokoknya. Nah, sekarang nanti kalian secara individu tolong kembangkan jawaban-jawaban itu menjadi sebuah teks argumen. Oke, buatnya di Canva. Kalian tuh Canva? Mau Canva menulis aja? Oke, nanti di Canva. Karena minggu depannya itu kita akan membahas poster siapa. Kalian buat
Oke, jadi tapi fokus utamanya di sini adalah teks argumentasi harus memenuhi ini aturannya ada 4 yang harus kalian penuhi. Sebenarnya ini struktur ya, strukturnya. Jadi kalian harus memperhatikan struktur. Oke, paham? Jadi ketika kelompok tempe menulis tentang tempe, tapi beda ya, antar kelompok tuh beda. Anggota kelompok jawabannya pasti akan berbeda karena pendapat yang kalian tuangkan atau fakta-fakta yang kalian dapatkan atau datanya itu pasti berbeda. Tapi kalau dikembangkan dari argumen-argumen yang sudah kalian tulis, paham? Nah, sekarang yang KPD-nya sudah ditulis nama kelompok yang kalian tertarik untuk mengkonsumsi. Setelah misal membaca yang KPD-nya, oh saya dapat banyak ilmu ya. Oh, ternyata seperti ya. Pasti ada kan yang bikin kalian tertarik ke apa silakan Pilih sesuai warna Amet. Ubi jahat ungu, penting. KPD-nya kumpulkan di depan. Nggak usah pakai alasan, tulis aja. Oh, itu tengah. Nanti dari kayak depan. Pemenangnya ya. Nanti ada tambahan 2 poin. Ya. Pemenangnya yang banyak tertarik sama A. Yang ketiga jam. Nih lihat nih ya, ini yang pertama pasti pada mau nasi. Oke udah semuanya. Ada yang mau Jadi pembelajaran hari ini tuh kalian mendapatkan apa sih, informasi apa? Dari misalnya di presentasi, dari tadi yang kalian kita sudah melakukan tanya jawab itu tuh kalian apa sih ilmu yang kalian dapatkan hari ini? Cara berargumen ya, menyampaikan pendapat, mendapatkan solusi juga. Tentunya dari tadi yang dipresentasikan teman-teman kalian tuh jawabannya pasti berbeda kan? Oke, siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Ayo, ada 5 poin. Siapa yang mau menyimpulkan pembelajaran hari ini? Siapa namanya? Alternatif. Muhammad Fakih Hasan Jalima. Muhammad Fakih Hasan Jalima kayak ini. Habis Fikri. Oke, iya. Sebelum pada hari ini kita belajar tentang teks argumentasi. Teks argumentasi memiliki struktur 3 yaitu tesis, isi, lalu apa yang lain kesimpulan. Penjelasan ulang. Teks argumentasi. Tadi kita sudah mulai mengerjakan LKPD di mana kita diberi contoh-contoh pangan di Indonesia lokal seperti singkong, beras, ubi, ube, talas, seperti gitu-gitu. Terus kita disuruh tuliskan argumentasi kita mendukung makanan-makanan tersebut sesuai dengan yang kita dapat. Lalu kita mempresentasikan makanan yang kita dapat di depan agar kita bisa meyakinkan orang untuk memakan makanan yang kita dapat. Oke, tangan dulu. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini, kalian luar biasa. Semoga di pertemuan selanjutnya kalian bisa makin semangat lagi, oke?